Sebagai seorang traveler sejati gitu ya, salah satu destinasi wisata selain tadi mungkin kalau di negara Asia, Jepang, Korea adalah Hong Kong. Itu keren banget, dimsumnya keren, ada kue tiao, kemudian juga ada nasi goreng yang chow. Waduh, hauce banget deh. Tapi kalau Opa juga salah kan pasti kuliner. Tapi kalau seorang Syakir Daulay ke Hong Kong, dia untuk sharing loh. Wow, keren, Bu. Ini keren banget sih ya. Masih muda tapi udah punya jiwa untuk berbagi mengenai ilmu-ilmu agama. Walaupun sekarang dia masih lebih nyaman untuk didampingi bersama dengan ustadz gitu kan, untuk memberikan lagi dalil-dalilnya lagi kali ya. Nah tapi ini suatu hal yang patut kita banggakan juga, kita ada anak muda yang sudah gemar gitu sharing tentang agama, dan dia juga belajar dari pengalamannya dulu gitu ya. Mungkin dia waktu pernah jatuh sebelumnya kan menjadi produser sebuah film, terus kemudian ada rugi sekian M. Mungkin yang buat dia bangkit itu adalah ketaatannya dan juga keimanannya. Itu dia, setuju. Dan aku percaya kalau orang yang sudah ngalamin yang namanya jatuh, ketika bangun dia bisa lebih menghargai dan bisa sharing kepada orang-orang dan memberikan kekuatan bagi banyak orang di sana ya. Assalamualaikum pemirsa Insert. Sebelumnya aku mau minal aidin wal faizin dulu buat semuanya yang ada di rumah atau yang lagi dimanapun. Hari ini aku udah berada di Bandara Soekarno-Hatta, akan melakukan perjalanan ke negeri Hong Kong, negerinya Jackie Chan. Nah, jadi aku memang di sela-sela kesibukan syuting kemarin, ada proses syuting film horor, terus kemudian juga sebagai produser di film yang bekerja sama dengan Korea. Nah, di sela-sela kesibukan aku selalu nyempetin buat bisa silaturahim dan bisa sharing dengan teman-teman. Usia boleh muda, tapi Syakir Daulay teguh dengan jalan untuk terus mendekatkan diri dengan Tuhan. Di tengah kesibukan di panggung hiburan, bintang satu ini meretas perjalanan hingga ke Hong Kong sana. Lebih dari sekedar bertualang dan menikmati liburan, Syakir Daulay membawa niat bertukar pengalaman kepada ribuan tenaga kerja Indonesia di tempat berjuluk Mutiara dari Timur tersebut. Meski membawakan materi bernuansa religi, tapi Syakir masih enggan jika dirinya disebut sebagai pendakwah. Merasa belum pantas disebut sebagai ustadz, Syakir menyebut perjalanannya sekarang sebagai sharing sekaligus menghibur para TKI, mengobati kerinduan ribuan pekerja Indonesia di Hong Kong dengan keluarga mereka di Indonesia. Pegang teguh pesan dari para guru, Syakir ingin menjadi pribadi yang bermanfaat bagi banyak orang. Atas wasilah Ustadz Agus juga, dan didampingin sama Kiai Ferdi, karena aku kan namanya anak muda kan, belum pantas disebut Ustadz, jadi pengennya sharing, makanya selalu didampingin oleh guru-guru biar nggak salah jalan gitu. Rencana di sana sekitar 4 harian, 3-4 harian, ya kan, karena termasuk banyak juga total TKW di sana sebenarnya tuh ada, kalau Indonesia tuh TKW ada sekitar 100 ribuan lebih. 100 ribu lebih. Nanti kita mungkin ada beberapa agenda, tapi agenda intinya nanti bersama sekitar 5 ribuan TKW di Masjid Simsacuy. Jadi kita akan sharing, terus kita menghibur mereka juga yang jauh dari negerinya, yang berjuang buat keluarganya lah. Bisa bermanfaat, selagi dikasih kesempatan buat bermanfaat, hidup kan cuma sekali. Jadi seenggaknya ada manfaatnya buat orang gitu. Ingin bermanfaat bagi banyak orang, Syakir tunjukkan kerendahan hati selama berada di Hong Kong. Meski terkenal sebagai bintang yang digemari banyak orang, Syakir tak sungkan naik transportasi umum ke tempat acara digelar. Tak gengsi, Syakir juga dengan senang meluangkan waktu untuk sekedar berinteraksi atau berfoto bersama orang-orang Indonesia di Hong Kong yang dijumpainya. Assalamualaikum pemirsa Insert. Sekarang aku sudah di Hong Kong. Ini kita lagi di ruangan siap-siap. Kita mau acara bersama para TKW yang ada di Hong Kong. Yuk ikutin keseruan. Di hadapan lautan para TKI di Hong Kong, Syakir sampaikan sejumlah pesan. Bukan acara membosankan,
Syakir begitu piawai mencipta keseruan yang menghadirkan kehangatan, juga sejenak melepas kerinduan para TKI tentang kampung halaman. Nah, kuncinya apa dalam hidup supaya hati kita memiliki Allah? Maka Allah udah bilang dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah hati menjadi pembicara, bertukar cerita soal agama di hadapan ribuan TKI di Hong Kong. Syakir Daulay tak sekedar membawa popularitas. Segudang pengalaman telah menempa hidupnya di usia begitu muda. Jika banyak anak-anak muda masih bergelut dengan hal-hal duniawi, Syakir pernah terbelenggu utang sampai 5 miliar rupiah di usia 20 tahun. Bukan karena menghambur-hamburkan uang, melainkan karena produksi filmnya jauh dari perkiraan. Beruntung, Syakir mampu melewati ujian ini, melunasi segala tanggung jawab yang dianggapnya sebagai utang.